Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di channelnya Rai Kristi TV. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan pemetaan kerentanan bencana tsunami di wilayah Balikpapan Timur. Di mana Balikpapan Timur ini lokasinya ada di Kalimantan Timur. Eh, Perlu kita kaji juga, Bang, kenapa Kalimantan Timur untuk dipetakan bencana tsunami? Di sini saya sudah mendapat berita atau informasi dari media sosial bahwa di Selat Makassar ini ada terjadinya bencana terjadinya bencana longsor di bawah laut. Nah, ini petanya, ini adalah pemetaan bagian di bawah laut. Nah, di sini nih adalah wilayah yang di lingkar ini adalah wilayah longsor di bawah laut, teman-teman. Nah, ini sini yang kita mau petakan itu yaitu berada di kota Balikpapan di bagian timur di sini. Nah, ini adalah peta ini adalah acuan saya dalam pemetaan bencana tsunami yang ada di Kalimantan, khususnya di Balikpapan. Nah, informasi yang saya dapat ini itu di sini saya ada screenshot ini. Teman-teman bisa baca artikelnya di BBC News Indonesia. Di sini adalah Kalimantan Timur, ilmuwan menemukan risiko tsunami dekat calon ibu kota baru Indonesia. Ini yang penulisnya ini adalah Jonathan Amos. Nah, itulah dasar-dasar saya dalam melakukan pemetaan bencana tsunami yang ada di kota Balikpapan, khususnya Balikpapan Timur. Oke teman-teman, kita akan buka aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi yang saya gunakan, yaitu ArcMap 10.4. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Ya, bahan-bahan yang saya gunakan itu adalah peta penggunaan lahan, ketinggian lahan, kemiringan lereng, jarak dari sungai, jarak dari pantai, peta batas wilayah. Nah, teman-teman, di sini saya juga mau memberikan saran jika teman-teman juga perlu banyak parameter atau variabelnya, itu lebih bagus. Di sini saya menggunakan 5 variabel. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan 4 variabel juga nggak apa-apa. Di sini juga untuk pemetaan ini saya perlu dukungan dari hasil penelitian-penelitian teman-teman yang sudah dibagikan di dunia Google. Nah, jika teman-teman juga mau mencari referensi, jurnal-jurnalnya banyak di Google, di media Google. Di sini saya menggunakan jurnal pendukung, yaitu eh, kita buka di sini. Sini saya menggunakan jurnal geodesi dan remote sensing yang sudah diupload tahun 2020. Nah, ini adalah yang di diriset oleh teman-teman. Di sini ada namanya. Teman-teman bisa cari di Google. Di sini dia melakukan aplikasi metode World Overlay untuk pemetaan zona keterpaparan pemukiman akibat tsunami. Nah, dan yang kedua itu saya gunakan penelitian dari eh, universitas universitas tertinggi juga, yaitu dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Di sini yang melakukan penelitian itu ada di Mbak Anissa Pratiwi tahun 2017. eh, Dia jurusan ilmu dan teknologi kelautan. Terima kasih teman-teman yang sudah menelitian tentang ini, dan mohon maaf teman-teman yang memiliki penelitian ini. Saya minta izin jika teman-teman di sini yang nonton ini minta izin
membuka penelitian kalian untuk melakukan sebagai pendukung saya dalam melakukan pemetaan kerentanan tsunami. Di sini teman-teman bisa buka, bisa baca-baca. Saya sudah baca, tinggal kita saya tidak perlu menjelaskan lebih panjang, takutnya video saya agak panjang. Di sini saya cuma mau mengambil yang penting-pentingnya aja, teknikalnya, yaitu metodenya seperti apa. Di sini saya membuka penelitiannya Mbak Anissa. Nah, ini adalah parameternya. Saya menggunakan parameter dalam pemetaan ini yang dari penelitian ini, dan teman-teman juga bisa ambil dari penelitian ini. Tapi saya sini dua jurnal yang kayak saya gunakan supaya lebih kuat begitu. Di sini saya akan membandingkan atau membedakan bagian parameternya atau variabelnya. Di sini dia menggunakan pembobotannya itu menggunakan persen. Nah, sedangkan sini dia bobotnya dia tidak menggunakan persen, tidak cantumkan persennya. Jadi dia cuma angka 30. Tentunya akan hasilnya akan berbeda, teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya gunakan dari penelitian ini yang dari IPB. Nah, di sini saya menggunakan 5 variabel, yaitu ketinggian daratan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, jarak dari pantai, jarak dari sungai. Nah, Bang, apa maksudnya ini, Bang? Kok begini gitu? Teman-teman tanyakan. Bingung nih, Bang, bagaimana? Nah, teman-teman bisa baca di sini. Teman-teman bisa baca di sini, penelitian ini sudah menjelaskan lebih rinci gitu. Kenapa bisa jarak dari pantai itu bisa jadi variabel, kenapa sungai, kenapa lahan gitu, kenapa kemiringan lahan gitu. Jadi teman-teman bisa baca, bisa review gitu, bisa ini penjelasannya lebih rinci. Nah, kenapa bisa itu variabelnya ini, teman-teman bisa baca. Nah, ini adalah penentuan kelas intervalnya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan menggunakan parameter di sini. Nah, rumus untuk analisisnya atau formasinya saya menggunakan di sini. Ini. Tapi sama aja. Mereka berdua ini, kedua jurnal ini penelitiannya menggunakan rumus yang sama. Akan tetapi sebenarnya bisa satu saya gunakan, tapi saya bingung di sini. Saya bingung dalam rumus yang dicantumkan atau penjelasan yang dicantumkan di sini. Saya bingung di sini, teman-teman. Saya bingung di sini, makanya saya menggunakan rumus yang ini. Tapi yang dia sama, tapi dia jurnal yang ini dia menjelaskan lebih rinci. Nah, di sini dia akan menjelaskan. Kalau di sini dia menjelaskan intinya saja. Nah, jadi saya bingung. Maksudnya saya membandingkan dua jurnal yang sama gitu. Membandingkan jurnal yang sama, tapi ada perbedaan gitu. Nah, teman-teman, di sini dia menggunakan 4 variabel. Dia jurnal ini tidak menggunakan 5 variabel, dia menggunakan 4 variabel. Kalau teman-teman tidak percaya, di sini dia 4 variabel. 1 2 sini 1 2 3 4 gitu. Dan dia 5 juga sini, dia 5. Tapi yang untuk variabel parameter untuk analisis tingkat bahaya tsunami atau kerentanan ini dia menggunakan 4 variabel, sedangkan ini dia menggunakan 5 variabel. Nah, itu teman-teman. Kedua ini penelitiannya sama tapi parameter dalam analisisnya berbeda gitu. Rumusnya sama gitu. Oke, kita ke sini teman-teman, ke tekniknya. Maaf teman-teman jika video ini agak panjang sedikit dan agak lempong,
dan saya juga terlalu banyak bacot dalam video ini. Jadi kita di sini santuy, belajar santuy, belajarnya itu santai, relax dengan keadaan keadaan COVID begini kan, nggak boleh stres, nanti kita kena sakit. Oke teman-teman, kita di sini kita buka tabelnya. Saya buka tabel pengguna lahannya di sini. Nah teman-teman, nah di sini saya pembobotannya itu saya menggunakan persen. Nah persennya sini saya tidak menggunakan contohnya sini 15% gitu. Nggak teman-teman, saya di sini menggunakan di aplikasi ini saya belum menemukan atau pengalaman saya dalam analisis data spasial itu di sini 20% gitu, ada persennya. Nah itu enggak ada teman-teman, enggak bisa, karena kalau kita cuma tulis 20 nanti itu itu enggak menunjukkan persen gitu. Yang menunjukkan persen itu 20. Nah baru dihitung di alat hitung, dikalkulasikan itu berapa, 20% itu berapa gitu. Nah baru kita masukkan ke dalam aplikasinya. Jadi begitu teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung, kok di sini 0,15 ya, 15% itu adalah 0,15 gitu. Nggak bisa kita bikin 20%. Nanti kalau kita kalikan, nanti dia nggak bisa ngitung di sini. Dia nggak terbaca gitu, nggak terbaca di tabel selanjutnya untuk skor totalnya. Nah, jika teman-teman tidak mau menggunakan persen atau menggunakan angka, teman-teman bisa memakai jurnal yang tadi, yang saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman bisa ambil di situ. Teman-teman bisa ambil di sini, jurnal sini, skor dan bobot. Di sini kan dia menunjukkan persennya, presentasinya, nah gitu. Presentasi dalam pembobotan, dia tidak menunjukkannya. Jadi teman-teman bisa ambil di sini, kasih masuk di aplikasi di tabelnya, nanti teman-teman tulis 30, 15 gitu, 25 gitu. Oke teman-teman, kita di sini saya sudah melakukan pengisian pengisian tabel di sini. Saya sudah menggunakan pengisian. Nah, di sini saya tidak di sini ada salah satu data yang saya belum isi gitu. Tak elok kalau saya tidak menunjukkan bagaimana caranya gitu. Oke teman-teman buka di sini, buka tabelnya, klik di sini. Terus itu teman-teman bikin add file gitu, add file. Nah teman-teman di sini buat tulis bobot. Nah ini kan tipenya. Teman-teman kalau menggunakan angka, tidak menggunakan persentase, maksudnya tidak menggunakan angka presentasi, teman-teman bisa pilih short inter gitu. Sorry ya, saya susah bahasa Inggris. Nah di sini. Jadi teman-teman kalau menggunakan angka persentase, teman-teman bisa pilih tipe float supaya nanti bisa diakulasikan gitu, bisa diisi angka presentasinya gitu. Teman-teman bisa oke. Nah, ini. Kita lihat di sini jarak pantainya itu berapa bobotnya. Kita lihat teman-teman. Saya di sini menggunakan jurnal sebelah ini. Kita akan lihat berapa bobot jarak dari sini. Jarak berapa dari sini kita menggunakan jarak dari pantai. Kita lihat jarak dari pantai itu berapa bobotnya. Jarak dari pantai itu yaitu bobotnya itu 20%. Berarti 20% diakulasikan itu 0,2%. Oke, kita tulis 0,2%. 0,2%. Nah, pilih teman-teman sini field calculator. Teman-teman di sini ketika melakukan pengetikan tidak melakukan penghitungan. Kalau kita melakukan pengetikan itu harus menggunakan tanda kutip pertama. Oke. Jadi teman-teman buka tanda kutip, terus itu teman-teman ketik 0,2. Baru tutup tanda kutip gitu.
Tapi kalau teman-teman melakukan penghitungan, tidak usah melakukan tanda kutip gitu. Oke, di sini sudah proses pengisian atribut atau tabel gitu. Saya di sini atribut bisa, tabel saya juga bingung apa bedanya atribut dan tabel. Oke, di sini kita tulis lagi, teman-teman. Di sini kita tulis score. 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 Nah, teman-teman di sini. Nah, skor kan di sini kan dia enggak pakai persen. Tuh, dia enggak pakai persen tadi kita lihat. Tapi kita di sini kalau di sini bobotnya menggunakan persen, berarti di sini juga harus harus formatnya tipe gitu. Nggak bisa kita di sini formatnya float, di sini formatnya short intel. Nanti maksudnya nggak efisien gitu, nggak satu jalan gitu. Kita di sini satu jalan supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, teman-teman. Oke, di sini. Sini ada di sini bonot bukan bobot. Di sini kita tulis cara gantinya begini, teman-teman. Di sini kita tulis bobot. Jadi teman-teman begitu, teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung mengisi secara satu persatu, teman-teman. Nah, kalau lebih dari kurang dari 500 meter itu dia 5. Terus itu teman-teman tulis seterusnya begitu sampai habis. Di sini kita tulis 4. Oke, teman-teman. Mohon maaf teman-teman jika saya kurang menjelaskan atau buruk sekali menjelaskan kepada kalian, karena saya sini nggak tahu melakukan nggak tahu presentasi atau nggak tahu bicara bicara gitu, nggak, karena saya di sini baru belajar melakukan pembuatan video. Di sini 3. Jadi teman-teman kita itu kalau melakukan pemetaan itu kita harus menggunakan data pendukung. Data pendukung itu data SAP-nya. Nah, berkaitan dengan data SAP, teman-teman, itu kalian bisa ambil di Badan Geospasial Indonesia atau di instansi terkait gitu. Nanti teman-teman jika mau ambil data SAP-nya, nanti saya bagikan linknya di bawah video ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai habis, tidak skip-skip. Oke. Di sini teman-teman kita sudah melakukan pengisian skor. Di sini kita tambah lagi tabelnya. Itu total skor. Oke. Di sini juga teman-teman total skornya juga harus menggunakan tipe float, jangan short, karena nanti dia satu jalan gitu. Harus satu jalan, teman-teman. Di sini satu jalan. Di sini menggunakan tipe short, menggunakan tipe float. Di sini juga menggunakan tipe float. Di sini juga menggunakan tipe float. Kalau di sini menggunakan tipe float dan sini tidak di sini menggunakan tipe float, di sini tidak menggunakan tipe float, di sini juga tidak menggunakan tipe float, nanti penghitungan perkaliannya akan tidak terbaca oleh aplikasi ini, teman-teman. Begitu. Tapi coba teman-teman tes lah, kalau bisa ya syukur gitu. Kalau nggak bisa ya jangan dilakuin gitu. Di sini kita penghitungan. Nah, yang saya jelaskan tadi, penghitungan itu tidak usah menggunakan tanda kutip. Kita harus ketik aja di sini bobot kali skor gitu. Bang, dari mana perkalian skor? Nah, dari perkalian itu tadi kita ambil di rumus tadi, rumus yang ini, teman-teman. Rumus dari
jurnal kedua jurnal ini. Nah, kita lihat rumusnya. Nah, ini bobot setiap per meter, skor setiap per meter dikali gitu. Nanti di sini nih jarak adalah jarak dari pantai kali 0,30 gitu. Tambah berapa, itulah hasilnya. Oke. Jadi sudah kita pengisian, sudah dihitung, kita lihat hasil hitungnya. Nah, ini adalah hasil hitung dari perkaliannya, teman-teman. Jadi perkalian ini saya menjelaskan sedikit. Di aplikasi ini, aplikasi ArcGIS ini sangat mudah. Maksudnya penghitungannya sudah ada di sini, gitu. Perkaliannya, penjumlahannya sudah di sini. Tinggal kita bagaimana kita melakukan implementasinya, gitu. Oke, teman-teman. Di sini sudah kita sudah melakukan pengisian skor bobot, skor dan skor total. Nah, jalan selanjutnya kita baca jurnalnya gini. Perhitungan teknik tumpang susun pada penelitian ini secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Ini jarak dari pantai kali persennya gitu, 0,30%. Nah, ditambah ketinggian gitu. Maksudnya jarak dari garis pantai kali 0,30% atau 0,3. Nah, terus hasil dari perkalian ini ditambah hasil dari ketinggian kali ini, ditambah kemiringan kali ini, ditambah jarak dari sungai kali ini. Nah, itulah hasil jumlah total skor atau jumlah total nilai gitu. Dari hasil perhitungan dari sini, nanti teman-teman bisa menggunakan rumus klasifikasi kelas interval. Klasifikasi interval itu nanti teman-teman bisa lihat di jurnal sini, jurnalnya Mbak Anissa gitu. Kita lihat sini. Di sini ada, nah sini terus. Nah, ini adalah rumus klasifikasinya, teman-teman. Rumus ini bisa ditemukan di banyak buku dan buku penelitian lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Gitu. Jadi itu teman-teman, mengapa kita harus melakukan perkaliannya gitu. Kita di sini selanjutnya yaitu melakukan overlay atau tumpang tindih gitu. Nah, kita tumpang tindih ya. Di sini teman-teman buka tools geoprocessingnya, terus itu teman-teman bisa buka tools intersect gitu. Jangan buka apa-apa ya, jangan buka yang lain gitu. Bukalah pada tempatnya. Oke, di sini teman-teman bisa blok semuanya, buka blok. Oke, teman-teman bisa pindahkan ke sini. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, setelah begini baru kita overlay. Jadi ini betul, ini kita kasih ke atas. Oke, penggunaan lahan itu dekat di bawah. Kenapa teman-teman demikian? Karena itu sesuai saya sih, maksudnya sesuai keinginan saya. Oke. Enggak, teman-teman, saya ikut di sini, teman-teman. Saya harus ikut di sini juga. Ikut dari jurnal ini maksudnya gitu. Ini. Tapi kalau acak sih nggak apa-apa. Saya ikut ini 1 2 3 4 5. Kan ini. Acak sih nggak apa-apa. Kalau diacak sih nggak apa-apa. Oke, teman-teman, di sini kita buka tabelnya di mana kita menyimpan data tersebut, teman-teman. Jadi teman-teman buka di sini. Jadi teman-teman di sini tulis saja overlay. Teman-teman bisa buka overlay atau terserah teman-teman mau buat namanya sendiri kah, mau buat nama binatang, mau buat nama mobil, terserah.
Yang di sini saya menggunakan metode membuat namanya overlay. Di sini teman-teman kita simpan, oke. Kita langsung oke. Apakah bisa atau enggak? Biasanya kalau kita menyimpan begini nih terjadinya proses not responding itu. Karena aplikasi ini kan ada kelebihan, ada kekurangannya. Enggak semua aplikasi itu ada kelebihannya gitu. Nah, di sini agak lama, teman-teman. Kalau saran saya, jika teman-teman punya laptop bagus, speknya bagus, melakukan proses analisisnya itu gampang dan tidak terganggu gitu. Kita lihat. Nah, kan ini kan prosesnya terganggu. Nah, dia ndak melakukan overlay di sini dia. Ini cuman ini yang di overlay. Kok bisa kok bagaimana mengatasinya? Cara mengatasinya kita coba lagi gitu. Dicoba lagi. Kalau tidak dicoba ya jangan dicoba. Oke, di sini kita buka aplikasi tools Union. Union juga merupakan aplikasi tumpang susun juga. Tapi saya juga apa namanya? Nggak tahu sih bagaimana tumpang susunnya. Apakah sama dengan ini atau ini? Oke, kita buka Union. Kita blok lagi, blok. Oke, teman-teman. Di sini kita santai aja, jangan terlalu segang. Dan saya di sini juga selalu harmonis untuk kalian. Oke. Oke, sip. Di sini kita langsung simpan aja di sini. Saya di sini simpan hasil. Hasil. Oke, kita save. Apakah bisa? Bang, kok bisa begitu, Bang? Aku nggak tahu, Bang. Maksudnya di sini pas kita overlay, kok terjadi seperti ini gitu. Yang overlay itu yang ini, nggak yang ini semua. Kita coba yang satu, apakah bisa? Oke, ternyata bisa. Tapi apakah overlay yang Union ini bagus atau tidak? Sebenarnya sih keduanya sih bagus. Oke, kita buka. Oke. Oke. Di sini. Oh ya, dia oke, oke, oke. Sip. Kita tes. Kita tes. Sini kita buat total. Jangan lupa teman-teman, di sini juga diubah float. Jangan short. Oke. Float adalah teman-teman bisa cari di Google, di internet float itu apa. Saya enggak tahu juga float ini apa. Oke. Yang saya tahu itu float itu dia format koma gitu. Oke, di sini kita klik di sini total. Terus itu teman-teman pilih Fit Calculator. Oke, kita melakukan penghitungan jumlah penjumlahan ini skor gitu. Oke. Oke, ini ditambah. Kok tambah, Bang? Ya, perhatikan tadi yang saya jelaskan di jurnal tadi, artikel penelitiannya tadi itu. Terus itu teman-teman pilih skor lagi. Terus itu jangan pilih skor ini ya, skor total gitu. Diperhatikan, jangan tidak diperhatikan, nanti penjumlahnya tuh tidak sesuai gitu. Terus itu klik tambah, terus itu skor total. Terus itu teman-teman cari tambah lagi skor total. Terus itu cari lagi, oke, tambah. Sini mana nih? Buat nilai skor total. Oke, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas 5. Sekarang kita langsung oke. Kita lihat. Kita oke. Jumlah terendahnya itu adalah 0,4. Jumlah tertingginya itu yaitu 5. Terus itu teman-teman tambah lagi tabel gitu. Bang, untuk apa lagi menambah tabel? Ya untuk membuat klasifikasinya seperti apa gitu. Oke, di sini kita buat klasifikasi.
klasifikasi. Klasifikasi. Di sini kita jangan menggunakan float lagi, teman-teman. Menggunakan apa? Kita menggunakan teks. Karena kita menulis gitu, mengetik klasifikasi rentan, tidak rentan gitu. Di sini kita kasih kecil. Oke. Di sini kita lihat 5. Kita hitung. Kita hitung teman-temannya. Saya hitung di di HP. Saya di sini 5. Jumlah tertinggi itu 5 dibagi jumlah terendah itu 0,4. 0,4 sama dengan itu 4,6. Kalau nggak salah 5 kurang 0,4 itu 4,6. Nah, 4,6 itu dibagi 5. 4,6 dibagi 5 itu 0,9. Yaitu 0,92. Oke, teman-teman. Kita hitung 0,92. Terus itu kita mau lihat, kita mau hitungnya dari atas, mau klasifikasinya dari atas atau dari bawah. Kalau dari atas itu melakukan penambahan. Kalau dari bawah itu melakukan pengurangan gitu. Maksudnya Bang bagaimana? Maksudnya gini, kita mau klasifikasi dari atas. 0,4 ditambah jumlah yang tadi gitu. Hasil hitung dari yang tadi gitu. Gini. 0,4 kita hitung dari atas ya. 0,4 itu ditambah 0,92. Nah, itu hasil intervalnya itu, lebar intervalnya itu 1,32. Kita lihat 1,32 gitu. Nah, di sini dia. Oke, di sini kita blok sampai di 32 gitu. Di sini kan tidak ada 32, berarti di sini kita gunakan 1,3 gitu. Di sini kita tulis apa ya? Sangat rendah ya. Sangat rendah. Itu kita tulis sangat rendah. Jangan lupa teman-teman tanda kutip di sini. Sangat rendah, oke. Tulis. Kita kasih kecil. Oke. Petanya kita kasih gini. Oke, itu adalah klasifikasi sangat rendah. Nah, itu maksudnya teman-teman. Teman-teman tadi kan jumlah tertinggi dikurang jumlah terendah. Habis itu hasil itu dibagi 5. Hasil pembagian itu adalah kelas intervalnya gitu. Nah, kelas intervalnya itu. Jadi teman-teman dari atas itu ditambah, dari bawah itu dikurang gitu. Oke. Terus itu teman-teman, tapi ini adalah teknik saya ya, maksudnya hasil hitungan tadi itu adalah hasil perhitungan saya, maksudnya hasil hasil karya rumus lah gitu. Maksudnya rumus yang ini tadi rumus apa? Kalau dari atas itu ditambah, kalau dari bawah itu kurang gitu. Oke, kita lanjut dari sini. Itu 1,35, kita hitung lagi. 1,35 ditambah 0,92. Itu adalah 2,27 gitu. Itu hasilnya
dari sini 1,35 itu ditambah 0,92 itu hasil jarak intervalnya 2,275. Berarti dari 1,35 sampai 2,7 2,27. Kita lihat. Nah, di sini kan teman-teman, di sini tidak ada 2,7. Di sini ada 2,25. Jadi kita sampainya 2,25. Di sini kita tulis rendah. Oke. Kita lihat di sini ya. Rendah, oke, rendah. Terus itu lanjut lagi, di sini 2,3. Kita hitung lagi teman-teman. Kita hitung 2,3 ditambah 0,92. Itu 3,22. 3,22. Oke, karena tidak ada 3,22, berarti dia di sini cuman 3, gitu teman-teman. Kalau dia tidak ada 3,22, berarti dia di 3 aja gitu. Nggak apa-apa, karena inilah hasil analisis kita gitu. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti ya jadi ribet gitu. Di sini nggak usah ribet gitu, belajar itu nggak usah ribet, sedang. Oke, kita langsung oke aja. Oke, terus itu dari sini 3,05. Kita tulis 3,05 ditambah 0,92 itu 3,97. Berarti lebar kelasnya itu dari 3,05 sampai 3,97. Oke, teman-teman, kita lihat dari sini. Oke, terus itu 3,97. Oke, karena tidak ada 97, berarti dia di 3,9. Sini, teman-teman. Di sini. 9. Oh, dia sampai di sini, teman-teman, di sini. Kalau tidak ada 3,97, berarti dia ada di 3,95. Itu adalah jarak dari 3,05 sampai 3,97. Di sini kita tulis tinggi ya. Kita lihat di sini. Dia tulisnya apa? Tinggi. Kita tulis di sini, teman-teman, tinggi. Oke, kita tulis tinggi. Terus itu sisa dari itu adalah sangat tinggi, teman-teman. Kita tulis sisanya ini adalah sangat tinggi. Oke, inilah sisanya itu sangat tinggi, teman-teman. Begitu cara melakukan penghitungan kelas interval yang sederhana, mengacu pada rumus atau acuan penelitian
terkait gitu. Ini kita menggunakan kedua penelitian. Kalau di sini tidak menggunakan rumus kelas interval, teman-teman bisa lihat di sini gitu. Makanya kita perlu 2 jurnal supaya efisien lah, maksudnya ada dukungan begitu. Oke teman-teman, itulah hasil analisis bencana tsunami. Di sini kita melakukan overlay. Melakukan overlay untuk apa, Bang? Untuk memperhalus gitu. Ini kan agak banyak. Kalau agak banyak berarti dia data spasialnya itu kasar kayak gini gitu. Ini kan kelihatannya nggak baik gitu. Kita tulis, kita buat dislove. Kita melakukan dislove. Oke teman-teman, kita klik di sini hasil. Terus itu teman-teman pilih apa yang mau dislove, apa yang mau disatukan gitu. Kita satukan ini klasifikasinya. Oke, kita terus gitu penyimpanannya kita taruh di tempat tadi, tempat satu tempat gitu. Di sini kita tulis dislove. Dislove. Bukan dislove, dislove. Dislove aja, bacanya dislove aja. Kalau dislove you, boleh. Kalau susah hafalnya dislove you aja, apa? Dislove you. Oke, kita langsung oke aja, teman-teman. Kita tunggu proses dislove-nya. Prosesnya agak lama. Kalau cepat ya syukur, kalau tidak cepat ya. Nah, di sini tidak terjadi sini kan dilarang maksudnya di sini kan ada X. Berarti kita dislove-nya nggak usah menyimpan di tempat itu, maksudnya di data gitu. Kita nyimpannya di data tempat penyimpanan aplikasi ini gitu. Terus itu kita hasil. Itu adalah nanti kita ekspor ke data gitu. Data data C. Terus itu, nah di sini kan tadi kan kita simpan. Nah, kita simpan kan tadi di mana tuh? Kita simpan di sini. Pas itu kita oke tadi. Terjadilah X begini. Nah, itu dia nggak mau, mungkin dia nggak menerima gitu. Masalahnya nggak tahu kenapa gitu. Mungkin dia tidak menerima karena kepenuhan gitu. Atau hatinya terpenuh oleh luka hati yang dalam. Oke, gitu di sini kita langsung oke aja. Oke. Kita oke, tinggal tunggu prosesnya. Jika prosesnya terjadi lagi ya kita ulang-ulang gitu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi apa-apa seperti hubungan yang kita lalui tidak apa-apa itu. Oke, ini adalah proses dislove-nya atau proses penyatuan data. Dislove itu adalah penyatuan data. Cocok juga, cocok. Itu dislove itu kan dislove. Penyatuan data. Dislove you. Penyatuan cinta. Penyatuan data. Cocok kan? Oke, kita lihat di sini apakah datanya tidak oke, teman-teman. Di sini kita hapus. Ini karena dia penyimpannya ada di aplikasi, dia harus dipindahkan, teman-teman. Supaya bisa diediting atributnya. Oke, di sini kita langsung langsung penyimpan. Di sini kita tulis dislove you ya, dislove you. Oke. Dislove you. Kita langsung oke. Kita tunggu apakah prosesnya jadi. Oke, teman-teman, proses jadi. Kita hilangkan jauh-jauh supaya tidak stres gitu. Ini kita matikan. Oke, dislove you-nya ini kita buka. Oke, ini kita hapus di tabelnya ini supaya tidak ada Oke, teman-teman bisa hitung luas, bisa. Kalau mau menghitung luas, pastikan datanya itu sistem koordinatnya UTM ya, teman-teman, supaya bisa dihitung luasnya. Oke, di sini kita menentukan pewarnaan. Pewarnaannya ini terserah teman-teman mau warna apapun, yang penting jadi gitu. Jadi teman-teman begitu, teman-teman.
Jadi kita lihat sini klasifikasi, terus itu table. Kita lihat, jangan langsung oke teman-teman. Di sini sangat rendah itu di atas. Anjing, dasar anjing, disuruh anjing. Oke, sangat tinggi itu di bawah. Sorry teman-teman, di sini saya di dekat, saya di kos, ada anjing jadi ribut. Ini oke, sudah pas, fix. Kita oke teman-teman, di sini langsung oke. Nah, ini adalah hasil pemetaan bencana tsunami di kota Balikpapan di bagian timur. Di sini kita analisis, oh di sini rupanya ini peta ini kita bisa serahkan di di pemerintahan kota Balikpapan atau di bagian kebencanaan begitu bisa dikasih dengan data ini harus data yang kita analisis ini harus menggunakan pedoman yang hasil penelitian terdahulu gitu. Nah, ini kan hasil penelitian terdahulu. Maksudnya walaupun beda tempat tapi rumusnya dengan parameternya itu bisa digunakan. Tapi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di Balikpapan gitu. Kota Balikpapan belum tentu kota Balikpapan tinggi lerengnya itu, maksudnya kita contoh ya, kita kasih contoh. Nah, belum tentu kelas belum guna ya, kita cari. Belum tentu ketinggian wilayah kota Balikpapan belum tentu sama dengan di kota ini, Kabupaten Bengkulu Tengah gitu. Karena berbeda-beda karakteristik lingkungannya gitu. Tapi untuk nilai pembobotanan penilaian scoring itu bisa diambil atau dengan rumus-rumus yang dilalui penelitian terdahulu gitu, teman-teman. Oke, inilah hasil dari analisis kita hari ini. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa analisisnya seperti apa, teman-teman analisisnya apakah seperti secara kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif atau kualitatif. Oke. Begitu teman-teman. Kalau teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman atau eh, bers- apa video ini sebagai acuan dalam technical penelitian teman-teman, silakan nonton sampai habis, jangan di skip karena di skip itu tidak ada maknanya, dan kalau teman-teman ingin belajar pasti teman-teman nggak akan skip gitu. Oke, hari ini sampai di sini aja. Hmm, apa eh, apa namanya ini videonya, kita akan berjumpa di lain waktu. Tak lupa juga saya mengucapkan salam satu peta.